Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh bersama-sama lagi memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh menikmati kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup itu. Dan biarlah kita menikmati kemurahan Tuhan dan juga menjadi orang-orang yang murah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebajikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan-Mu yang ajaib, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Suatu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah selamanya.
penyembahan kami bersyukur sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji-puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya, hanya kepada-Mu kami berserah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Ajaiblah Engkau, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Daripada mula datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sebab kami percaya akan firman-Mu, Engkau yang berperang ganti kami, Kau beri kemenangan bagi kami Tuhan.
Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Jaga hidup kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman,
Ini yang menjadi keyakinan kami. Kami mau yakin akan setiap perkataan firman-Mu. Kami mau yakin kepadamu, Allah yang berkuasa menjaga kami, menopang, melindungi, dan memberkati hidup kami. Sebab firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu pasti Kau genapi bagi setiap kami yang taat melakukan firman-Mu. Waktu kami bersyukur pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, menikmati kemurahan dan kebajikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur kami kuat hari ini karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami aman sampai hari ini karena Engkau Tuhan yang menjadi pagar perlindungan bagi kami. Engkau kota benteng kubu pertahanan kami. Engkau menara yang teguh bagi kami. Suatu biarlah hidup kami terus sesuai dengan perkataan-Mu, sehingga kami juga terus mengalami kuasa-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Waktu kami siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Gongsi Facai lagi yang merayakan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya bangga dan memberi apresiasi atas kesetiaan Bapak Ibu, walaupun mungkin kemarin seharian capek, ada begitu banyak kegiatan, kunjungan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu boleh bangun lagi dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kalau kemarin dari ayatnya yang pertama sampai ayat kelima, bagaimana firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang lahir dari Allah, kita adalah anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai iman yang mengalahkan dunia. Dan tentu kita terus mengingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Atau sederhananya, iman itu adalah praktek firman yang kita dengar. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan, itulah iman. Karena Yakobus juga ingatkan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi sekali lagi pagi hari ini saya mengingatkan betapa pentingnya untuk kita terus melakukan yang namanya 4M. Yaitu setiap hari menerima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukannya sebagai gaya hidup, serta membagikannya sebagai bentuk kemurahan hati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman, dan itu yang membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Dan sekali lagi, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, bahwa iman itulah yang mengalahkan dunia. Nah, tentu dunia bukan bumi yang dimaksud. Tentu dunia itu bisa saja dunia pekerjaan, dunia pelayanan, dunia bisnis, ya dunia apapun di mana Bapak, Ibu
ada saat ini yang menjadi domain Bapak Ibu, menjadi dunia Bapak Ibu. Firman Tuhan mau dimanapun kita ada, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan sekali lagi itu hanya mungkin terjadi kalau kita punya iman. Dan sekali lagi punya iman itu artinya kita mempraktekkan setiap firman Tuhan. Menghadapi situasi dunia dalam tanda kutip ketika harusnya mengalami gejolak keadaan dalam hal keuangan mungkin. Tapi ketika kita beriman, melakukan firman yang mengajar kita mengucap syukur dalam segala keadaan, tetap percaya, tetap tenang, terus tetap rajin bekerja, tentu kita akan menikmati yang namanya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kita menghadapi dunia kita sepertinya sedang diterjang ombak, persoalan, permasalahan, tapi kita tetap melakukan firman sebagai bentuk iman kita untuk kita mengalahkan setiap persoalan permasalahan Allah ada bersama dengan Allah. Karena bersama dengan Allah kita melakukan perkara besar. Ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan kita hadapi. Iman mengalahkan dunia. Jadi saya secara pribadi tentunya tidak tahu dunia yang sedang Bapak Ibu hadapi itu sedang dalam keadaan apa. Baik itu dunia rumah tangga kita, dunia bisnis usaha kita, dunia pelayanan kita. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan, setiap kita punya iman yang akan mengalahkan semua itu. Karena kita punya Tuhan yang adalah pemenang. Dan sekali lagi, iman itu adalah melakukan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah itu dari ayat yang kemarin. Sehingga di ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tentu bicara tentang anak Allah bukan seperti apa yang kita pahami secara duniawi, berarti Allah beranak punya anak, bukan. Tapi seperti apa yang kita percayai, bahwa Yesus itulah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dan yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa kita, menebus hidup kita, menghapus dosa kita, maksud saya. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, hari ini kita masuk di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, berbicara tentang hal ini, nah kita diteguhkan dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus datang dengan air dan darah untuk kita mengingat peristiwa bagaimana Yesus dibaptis. Itu hal pertama yang menjadi tanda, kalau saya boleh pakai bahasa itu, Yesus memulai pelayanannya, itu ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan kemudian terdengarlah suara dari surga, yaitu
Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hingga disitu katakan bahwa ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan tentu saya percaya berbicara tentang Tritunggal itu bukan hal yang sulit untuk kita mengerti, walaupun seringkali hal ini yang dijadikan oleh orang-orang untuk bisa membuat kita bingung. Tetapi berkali-kali saya juga sudah ingatkan, karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jadi karena kita juga Tritunggal, maka tentu Allah yang menjadi patron, kalau saya boleh pakai bahasa ini, di mana kita dijadikan segambar dan serupa dengan Dia, ya tentu Dia juga Tritunggal. Seperti kita manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh, 3 bagian menjadi satu, satu tapi 3, tiga-tiganya tidak terpisahkan satu dengan yang lain, roh, jiwa, dan tubuh. Begitu juga dengan Bapa, Anak, yaitu Firman, dan Roh Kudus. Nah, seringkali ayat ini juga dipakai oleh satu kelompok yang menamakan dirinya juga Kristen, tetapi sesungguhnya mereka tidak mempercayai hal ini. Mereka hanya mempercayai Yesus itu manusia yang sempurna, hingga momen di mana Yesus dibaptis seringkali itu menjadi satu peristiwa yang dipakai oleh mereka untuk menggoyahkan iman kita, untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena mereka sering akan berkata seperti ini, kalau memang Yesus itu Tuhan, nah suara yang dari surga itu siapa lagi? Nah, mereka membatasi Tuhan yang tidak terbatas itu dengan pikiran mereka yang sangat terbatas. Karena kita harus ingat, sebenarnya Allah itu adalah roh, dan roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh sederhana seperti saya katakan tadi, yang sering saya katakan, contoh saya bisa duduk di sini, fisik saya, roh saya, tapi pikiran saya, dan pikiran itu adalah bagian dari jiwa, itu bisa melayang kemana-mana. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kita butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi serangan-serangan dari orang-orang yang berusaha memutarbalikkan kebenaran, berusaha menggoyahkan iman kita, sehingga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan ujungnya menyangkal, seperti di pasal-pasal sebelumnya dari 1 Yohanes, di 1 Petrus juga sudah diingatkan, bahwa di hari-hari terakhir akan muncul nabi palsu, guru palsu, yang mulai menggoyahkan ajaran-ajaran yang sudah kita terima dari semulanya, kata Yohanes, yang harusnya kita pegang teguh bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya percaya Bapak Ibu mengerti kebenaran ini, bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh, air, dan darah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus hidup dipimpin oleh roh. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana setelah puasa 40 hari 40 malam, Yesus dibawa oleh Roh Kudus, dicobai di padang gurun. Air itu bicara tentang baptisan, dan darah itu bicara tentang karya salib. Bagaimana Yesus disalib dan mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Dialah itu menjadi kesaksian yang kuat, meneguhkan iman kita, bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di ayat-ayat berikutnya dikatakan, kalau kita menerima kesaksian Allah, itu kesaksian yang sangat-sangat kuat. Beda kalau kita mendengarkan kesaksian manusia. Ya, kemarin Ibu Ros ada nggak ya? Ada. Ada ya. Nanti Ibu Ros juga akan kesaksian. Kemarin kesaksian juga sudah bagus. Ya, sama seperti yang saya katakan, saya bukan anti dengan yang namanya kesaksian, tapi saya tidak mau berpatokan pada cerita kesaksiannya. Karena bagi saya orang mau bersaksi apapun, intinya cuma satu,
yaitu Tuhan itu hidup dan berkuasa dan punya banyak cara untuk menolong kita. Jadi kalau kita fokus pada cerita kesaksiannya, kita bisa justru kecewa seperti kemarin Ibu Ros dengerin Ibu Ros saksikan di ibadah pagi. Dengerin kesaksian orang, kok enak banget. Nah, padahal harusnya apapun kesaksian orang, ceritanya seperti apapun, jangan fokus dengan cerita dan caranya. Karena Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong kita, dan Dia juga punya hak prerogatif untuk memberikan apa yang mau Dia berikan ataupun tidak. Tentu Allah punya alasan yang jauh lebih tepat daripada apa yang dapat kita pikirkan. Jadi waktu dengar kesaksian apapun, sebenarnya kesimpulannya tetap sama, bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, dan Allah sanggup melakukan segala perkara. Udah, titik di situ. Dan biarlah kesaksian, baik kesaksian di surga, yaitu kesaksian Bapa yang meneguhkan Yesus sebagai anak Allah, dan kesaksian yang ada di bumi, yaitu roh, air, dan darah yang saya katakan tadi. Yesus hidup di dalam pimpinan roh, dan kita juga harus hidup dalam pimpinan roh. Terus kita hidup dari air, yaitu baptisan, setiap kita juga dibaptis, dan kemudian di dalam darah Yesus yang terus mengingatkan kita bahwa setiap kita ini sudah ditebus, sudah dikuduskan oleh darah Yesus, yang terus-menerus membuat kita bisa hidup kudus. Dan biarlah kesaksian itulah yang meneguhkan hidup kita. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia mempunyai hidup yang kekal. Sehingga berkali-kali saya sering katakan, khususnya di SPK dan di yayasan, nggak usah takut dengan yang namanya kematian, karena sesungguhnya kita nggak akan pernah mati, karena esensi manusia itu adalah roh, dan roh itu bersifat kekal, dan di dalam Yesus kita menerima hidup kekal, bukan maut, yang artinya terpisah dari Allah. Ya, hidup dalam kekekalan, tapi terpisah dari Allah, dalam neraka lah bahasa umumnya, yaitu Hades dan Gehenna. Tapi kita, karena kita percaya Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal. Artinya hidup selamanya bersama dengan Allah. Mulai kapan? Sejak kita percaya Yesus, bukan nanti. Nah, nanti itu ya kita akan bertemu muka dengan muka, tapi sesungguhnya sejak hari ini kita sudah harus hidup bersama dengan Tuhan. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mempunyai anugerah hidup kekal sejak kita percaya Yesus. Nah, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Ibu Ros mau tambahkan kesaksian, karena ternyata seru hari Sabtu kemarin Bapak Ibu dari apa yang Ibu Simon sampaikan. Ternyata kami tahu di balik itu semua. Betapa pentingnya kita ini hidup peka dengar suara Roh Kudus sebagai kesaksian baik di surga maupun di bumi. Hiduplah dipimpin Roh Kudus. Oke, silakan Ibu Ros. Suaranya terdengar, Pak? Suaranya ada, Pak? Oke, sangat jelas. Saya mau bersaksi sedikit ya. Ini cerita seputar Imlek. Jadi sebelum Imlek kemarin saya bikin kue lapis. Tapi karena kurang hati-hati, kue lapisnya tumpah terbalik. Jadinya hancur. Terus dalam hati saya langsung, kenapa lah bisa kayak gini, tidak lancar ya. Pada tadi pagi di koram Deo, saya sudah berdoa, hari ini semua apa yang aku kerjakan dilancarkan ya Tuhan. Langsung berpikir begitu. Terus dalam hati itu berusaha untuk tidak mengeluh lah ya. Berusaha untuk tidak mengeluh lagi, cuma terucap begitu. Terus menenangkan, tarik nafas, menenangkan diri itu tidak marah. Dan lama kemudian langsung WA masuk. WA dari Ibu Simon ya. Ibu Simon bilang, Bu, saya mau kasih kue. Ibu mau ambil di mana? Langsung saya tuh, yes, gitu hatinya langsung seperti dapat penghiburan gitu loh. Terus
saya bilang, aduh Bu, nggak usah lah, haise, nggak usah. Ibu tuh bilang, nggak apa-apa Bu, kok haise kan ibu juga melayanin. Jadi aku pikir ini ya berkat dari Tuhan, nggak boleh ditolak. Oke lah Bu, aku bilang. Terus aku juga cerita sama Ibu Simon, Bu, Ibu bilang mau kasih aku kue itu suatu penghiburan yang buat aku. Walaupun aku udah tahu Ibu mau kasih kue apa, aku ceritakanlah kue lapisku yang tumplek itu. Jadi Ibu Simon langsung, aduh, saya kok kurang peka ya katanya. Padahal suara Roh Kudus kasih kue lapis katanya. Tapi saya kasih Ibu marmer. Bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Itu suatu penghiburan ya. Karena aku merasakan dari sana aku merasa Tuhan itu peduli, Tuhan tuh care sama aku loh. Dikasih sesuatu gitu, itu kan penghiburan banget gitu. Jadi Ibu tuh bilang nggak apa-apa Bu. Besoknya beneran dikasih lagi. Jadi gua dapat double gitu. Puji Tuhan, yang ingin saya saksikan tuh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh peka gitu loh. Tuhan tuh maha tahu lah pokoknya, nggak bisa dikatakan lagi pokoknya. Di awal tahun ini banyaknya aku mendapat penghiburan dari Tuhan. Terus sedikit kesaksian dari aku Pak. Kalau Ibu Sima mau teguhkan lagi silakan. Oke, Ibu Simon mau tambahkan untuk meneguhkan. Luar biasa ya. Jadi ketika kemarin setelah oke, siapa yang silakan. Ya, itu seringkali kalau Roh Kudus ingatkan, ya itulah yang saya lakukan. Tapi kadang-kadang jiwa kita ini seringkali suka enggak lah gitu kan, atau kita kadang mau cepat gitu kan. Jadi ya itulah makanya kadang salah gitu apa yang Tuhan perintahkan gitu. Tapi lain kali saya juga mau belajar lebih lagi mendengar dan taat gitu kan. Dan saya juga melihat Ibu Ros itu orangnya yang tekun melayani meskipun beban dia banyak. Terlebih buat anaknya, saya tahu gimana kami juga dengan Nana begitu ya sulit bersama dengan Tuhan lah mendidiknya. Tapi saya juga lihat Ibu Ros tuh meskipun dia mempunyai anak yang seperti itu, tapi dia setia melayani ya. Nah dari itulah saya tuh sebelum Sincia tuh teringat terus sama Ibu Ros. Mungkin ya itulah Tuhan itu sudah sediakan setiap kebutuhan kita gitu kan. Seperti firman Tuhan bilang, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita sesuai dengan kepercayaan kita kan. Nah makanya bukan secara kebetulan, tapi itulah hidup kita itu selalu dipimpin oleh Tuhan dan Roh Kudus ya. Itu saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros dan Ibu Simon. Jadi habis Koran Dio Sabtu kemarin kami ngobrol dan terus ingat khotbah Peter di Natal. Bagaimana diajar kita ini dalam situasi kondisi apapun yang kita alami, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, karena kita percaya di dalam segala sesuatu itu Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi seperti Maria menyimpan itu dalam hati, terus bersyukur, dia berusaha menghibur diri. Oh, karena ini anak raja yang aku kandung, nanti pas melahirkan pasti dapat VVIP. Ternyata malah dapat cuman kandang. Tapi ternyata di sisi lain, di tempat yang lain, Tuhan sedang buat konser surga untuk menyatakan apa yang dialami Maria. Ya sama seperti apa yang dialami Ibu Ros. Tarik nafas, aduh jadi tidak sincah nih kue, kue jatuh. Ya tapi ternyata di tempat yang lain, Roh yang sama yang memberikan kesaksian di surga dan di bumi ngomong sama Ibu Simon sehingga bisa confirm seperti itu. Kalau yang lain yang nggak dapat kue, jangan iri ya. Terus jangan dibuang juga kuenya, dibanting ya. Nanti malah nyesel karena nggak ada yang ngirim. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, tapi artinya yuk belajar terus semakin mengenal Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami. Tentu Tuhan nggak tinggal diam.
Seperti firman Tuhan pagi hari mengingatkan, baik di surga, baik di bumi itu ada kesaksian yang meneguhkan kita. Dan biarlah kesaksian dari Tuhan itu meneguhkan setiap kita. Yang di bumi tadi adalah roh, air, dan darah. Hiduplah terus dipimpin oleh Roh Kudus di dalam makna baptisan yang harus kita maknai setiap hari, bahwa kita ini sudah mati, manusia lama kita dikubur, dan bangkit bersama Kristus menjadi ciptaan baru karena darah Yesus yang sudah menebus hidup kita. Jadi sekali lagi, mari terus bertumbuh dalam mengenal Allah, menghadapi situasi apapun. Tarik nafas, tidak cukup sekali seperti Ibu tarik nafas 2 kali, pokoknya tenangkan hati, sehingga kita bisa tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, itu saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau tambahkan. Oke, Bu Midianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, ya. Iya, jadi melakukan firman Tuhan itu harus bertahap dan tekun gitu. Karena ini pengalaman saya pribadi ya, dalam keluarga saya ya. Keluarga saudara artinya ya. Saya itu 7 bersaudara. 1 sudah meninggal, yang tengah. Jadi tinggal 6 bersaudara. Nah, ayah saya itu meninggalkan tanah dan rumah. Ya. Dan itu dulu kami tinggal bersama-sama. Itu ya rukun lah ya. Harmonis gitu ya. Ada saya sekeluarga, ada abang saya sekeluarga, ada adik saya yang nomor 5, ada adik saya lagi yang nomor 6. Karena rumahnya masing-masing, tapi dalam satu halaman gitu. Nah, kenapa saya bersaksi begini? Karena memang kita yang telah tahu firman Tuhan itu harus memberi teladan, harus melakukannya itu setiap saat dalam pimpinan Tuhan, dan kita menyadari bahwa kita harus menjadi terang, menjadi teladan. Nah itu Bapak Ibu, karena terakhir ini kami ini kan sakit ya. Saya ini penyakit saya kalau dibilang diagnosa lah ya, diagnosa dokter itu saya diabetes ya. Saya sakit jantung. Jadi kelistrikan jantung saya itu harus minum obat gitu ya. Supaya enggak detiknya itu enggak karuan gitu. Terus saya ada sakit stroke. Kepala saya ini ada pembuluh darah yang menyempit, itu luas sebenarnya, hampir separuh kepala saya. Dan itu harus minum obat supaya tidak semakin berat, tidak merembet kemana-mana. Gitu. Dalam keadaan sakit, juga suami saya kan, Bapak Ibu tahu ya, beberapa bulan yang lalu, bulan Juli akhir itu operasi pembuluh darah besar. Ya. Nah, kami ya ini seperti ini, kami harus pulang pergi Surabaya, ke Pandaan, Taman Dayu. Seringkali begitu. Nah, karena itu saya bermaksud dekat kembali dengan abang saya dan 2 adik saya, maka kami akan tinggal lagi di Surabaya untuk lebih cepat kalau ada apa-apa pergi ke rumah sakit gitu ya. Nah, tapi
kan kami tinggal berenam nih ya, yang satu udah meninggal. Ada adik saya yang lain lagi, mereka punya rumah, tidak serumah dengan keluarga yang 4 itu ya, yang 3 itu. Ternyata abang saya yang nomor 1 ini dan 2 adik saya yang tidak tinggal di rumah peninggalan ayah saya itu, mereka itu bermaksud untuk menjual rumah dan tanah itu dan membagi waris. Saya katakan, ya inilah harus jadi terang, harus jadi teladan. Saya tidak ingin ada pertengkaran. Karena abang saya itu seorang sarjana hukum, dia lawyer, dia taunya itu pengadilan. Musyawarah itu nggak ada. Taunya pengadilan aja. Ini sekarang dia katanya sih, ya katanya, 2 adik saya yang juga setuju bagi waris itu, mereka sudah menginventarisasi peninggalan ayah saya itu apa. Nah, akan dibagi-bagi seperti apa. Nah, satu kata-kata yang saya tidak terlalu sejahtera mendengarkannya, terus kalau sudah dibagi mau apa? Mereka katakan gini, ya sudah bubar gitu. Nah itu Bapak Ibu, saya mohon dukung doa ya. Saya ini kondisi sudah usia ya, juga ada penyakit ya. Tetap kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi teladan, itu memang nggak mudah. Gitu. Kadang-kadang nggak disangka gitu ya. Ada hal yang menyesakkan hati kita. Gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja segala raja. Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera untuk kita, ya. Dan Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang selalu menyertai kita setiap saat. Itulah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lihat ya, saya ada di mobil. Kami jalan dari tadi menuju Surabaya, cuman nggak lewat tol sepenuhnya ya. Ini baru masuk tol di setengah jalan. Itu Pak Heri, jadi firman Tuhan itu kalau di sorga Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus bersaksi, di muka bumi ini kita juga harus bersaksi bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Ada damai sejahtera bagi kita. Terima kasih Pak Heri. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus meneguhkan, menguatkan hati Bapak Ibu Siregar menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik dalam hal sakit, dalam keadaan dengan saudara bersaudara, tapi biarlah firman Tuhan terus meneguhkan, tetap memiliki sikap hati yang benar dan jadi teladan. Nah, karena itulah jadi kesaksian Tuhan dalam hidup kita secara nyata. Oke, itu saja mungkin yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada Engki selanjutnya. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami terus ada dan datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah iman kami Tuhan akan terus mengalahkan dunia ya Bapa. Dengan iman kami percaya kepada Kristus ya Tuhan yang telah lahir ke dunia ini ya Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami dan menjadikan kami orang-orang yang percaya kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami yang menciptakan alam semesta beserta isi dunia ini ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa.
Biarlah dengan keyakinan kami dan percaya kami kepada Engkau Tuhan, kami terus akan melakukan hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami akan menjadi teladan Tuhan kepada dunia ini ya Bapa, bahkan kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, bahkan kepada keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga di pagi hari ini berdoa buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati, Tuhan pakai hamba-Mu. Lebih lagi ya Tuhan, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik. Tuhan berkati juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Kami serahkan Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga pokok doa kami di pagi hari ini, berdoa buat keluarga Pak Siregar ya Tuhan, buat Pak Siregar dan Ibu Mirianti. Biarlah Tuhan juga terus berikan Bapak Ibu ini kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah setiap organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan, Tuhan jamah ya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga buat permasalahan di dalam keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah melalui Ibu Mirianti juga Tuhan. Biarlah terus keluarga ini rukun dan damai ya Tuhan. Dan juga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Kami serahkan keluarga besar Ibu Mirianti juga ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat setiap kami yang hadir juga Tuhan. Tuhan juga berkati kami, suami, istri, bahkan anak-anak kami ya Bapa. Dan juga Tuhan juga memberkati apapun pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Apapun yang diperbuat tangan kami juga Tuhan bawa berhasil ya Bapa. Dan juga Tuhan memberkati anak-anak kami yang sedang sekolah, bahkan yang bekerja ya Tuhan. Dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga berkati di mana kami tinggal saat ini ya Tuhan. Bahkan di rumah kami, di sekeliling kami ya Tuhan, di kota di mana kami juga ada ya Tuhan. Tuhan juga memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas tempat tinggal kami ya Tuhan. Tuhan berikan keamanan yang terbaik Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kebakaran, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan atas tempat tinggal kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami serahkan itu semua ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga terus berkati bangsa kami. Tuhan juga terus bawa bangsa kami hari demi hari demi lebih baik ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua, Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah bangsa kami juga terus diberikan keamanan yang terbaik ya Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan terus bersatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah pemerintahan yang ada Tuhan terus mulai berjalan untuk membangun bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga masyarakatnya, rakyatnya Tuhan diberikan kesejahteraan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari baru lagi yang Kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, mereka ke tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dalam perjalanan kami, Engkau yang melindungi dan menjaga kami. Dan apa saja yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.